Agnes Mo adalah salah satu artis Indonesia yang kini sedang berusaha mencari peruntungan di pasar Amerika. Jika dilihat dari tampilannya, live di Amerika, masih banyak orang-orang yang belum terlalu mengetahui lagu-lagunya. Sehingga, Agnes Mo selalu memandunya agar tampilannya merasa meriah. Dalam konteks karir, ternyata inilah tantangan karirnya di Amerika kalau menjadi bintang tamu di Jackson Show. Yang pertama yaitu masih banyaknya fans yang meremehkan dia. Dalam interviewnya, dia berkata, walaupun banyak yang bilang, lagi-lagi bukan fansku. Fansku selalu mendukungku. Tapi, banyak juga yang bilang, yaitu cuma red carpet. Pada saat itu, walaupun dia menjadi co-host di red carpet, banyak sekali haters yang menganggapnya remeh. Dan perkataan itu membuat host sedikit tersendak dan merasa lucu akan penjelasannya. Yang kedua, banyaknya perilisan lagu yang ditunda. Di dalam interviewnya, dia berkata, "Kau tahu, banyak hal terjadi di balik layar yang kau tahu kita berakhir tidak merilisnya. Dan ketika alam semesta merasa inilah saatnya, aku tahu itu akan rilis." Dari penggalan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Agnes pula memiliki tantangan perilisan lagu karena banyaknya hal yang terjadi di belakang layar. Yang ketiga, yaitu menyesuaikan kebutuhan pasar. Di dalam interviewnya, dia berkata, "Saya harus melalui era yang berbeda dan mampu menyesuaikan diri dengan permintaan dari para penggemar pada waktu tertentu." Nah, dari penggalan di atas dapat disimpulkan bahwa dia memiliki masalah dalam penyesuaian kebutuhan pasar dalam waktu tertentu. Yang keempat, yaitu mempelajari sistem label di Amerika. Dalam interviewnya, dia berkata, "Saya pikir saya menemukan bahwa banyak orang-orang yang dipekerjakan oleh label-label ini dan saya sebenarnya juga dapat mengalihdayakan orang yang sama." Nah, dari penggalan di atas, Agnes merasa kaget. Ternyata dia bisa pula menyewa orang-orang yang sama seperti di label-label kebanyakan. Dan dia pula merasa percaya diri atas pengalaman bermusik di Amerika selama sedikitnya 10 tahun. Yang kelima yaitu beban hidup yang sebagai artis yang disembunyikan. Dalam interviewnya dia berkata, "Ada banyak cerita yang tidak dapat saya ceritakan karena terlalu pribadi. Seperti jika Anda mendengarnya, Anda akan berkata, 'Apa? Kamu alami itu?'" Dari penggalan di atas, dapat disimpulkan bahwa Agnes memiliki beban berat sebagai artis yang tidak bisa dikatakan, dan jika kamu mendengarnya, mungkin kamu akan merasa terheran-heran. Yang keenam yaitu sulitnya menjadi diri sendiri. Di dalam interviewnya dia berkata, betapa sulitnya untuk bisa mencoba memasukkan sesuatu yang jujur. Dan Anda tahu, itu dari hati kita. Dan masih pula dinilai atau dijudge olehnya. Dari penggalan di atas, dia menegaskan bahwa sulitnya menjadi genuine dalam industri musik karena banyaknya penghakiman dari fans. Yang ketujuh yaitu memprediksi tren musik masa depan. Dalam interviewnya dia berkata, "Anda tahu trennya akan seperti ini dalam 5 tahun, tapi bagaimana Anda bisa menyeimbangkannya?" Dari penggalan di atas, dia menegaskan bahwa bagaimana mengatur tren yang bisa diterima di pasar dan menyesuaikannya. Yang kedelapan yaitu ikuti suara hati kebersamaan dengan cacian haters. Nah, dalam interviewnya dia berkata, "Mendengarkan hati kecilmu bersama dengan semua kebisingan di luar sana." Nah, dari penggalan di atas, Agnes menegaskan bahwa sulitnya mendengarkan kata hati bersamaan dengan berita pro dan kontra atau kebisingan yang mengelilinginya. Yang kesembilan yaitu menyeimbangkan karakter yang dibawa. Di dalam interviewnya dia berkata, menunjukkan diri pada dunia tanpa kehilangan diri sendiri adalah keseimbangan yang tidak banyak orang bisa tangani. Dari penggalan di atas, dapat disimpulkan bahwa mengembangkan karir tanpa kehilangan jati diri adalah suatu keseimbangan yang orang jarang bisa mengaturnya. Yang ke-10 yaitu beban memenangkan Grammy.
Di dalam interviewnya, dia berkata yang intinya dia ingin menang Grammy pertama dia. Dan banyak sekali orang-orang yang menentangnya karena beranggapan bahwa dia hanya orang Indonesia